Ternyata Prabowo itu cerdas sekali. Bagaimana tidak? Dengan sendirinya Prabowo tahu siapa sih yang ingin sekali memisahkan dirinya dengan Jokowi. Nah, itu bisa kita lihat setelah ada pemanggilan para tokoh yang sering mengkritiknya. Ini termasuk jebakan Batman, teman-teman semuanya. Dan ada lagi, setelah itu muncullah surat layangan ke MK yang menggugat pasal 169 tentang pemilu, ya kan? Keluarga presiden tidak boleh nyapres. Wah, sekuat apa sih keluarga Jokowi sehingga para hater ini sangat membencinya. Oke, jumpa lagi dengan saya Rian Populis. Kali ini kita akan membahas perpolitikan di Indonesia yang semakin terang benderang. Padahal pemilu masih lama, masih 2029. Namun, riak-riak kecil sudah mulai nampak. Jangan lupa subscribe, like, atau beri komen, serta tekan tombol lonceng agar Anda semuanya bisa mengikuti video-video yang saya upload. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kecerdasan seorang Presiden Prabowo. Ini termasuk kecerdasan yang sangat sulit ditebak. Di antaranya, jebakan Batman ini adalah pemanggilan para tokoh yang sering mengkritiknya. Ya, sebut saja, yaitu Siti Djuroh, seorang peneliti senior dari BRIN. Namun beliau juga masih PNS. Cuman kritikannya masuk nalar. Kemudian Susno Duaji, mantan Kabareskrim yang dulu viral dengan cicak versus buaya. Masih ingat toh, waktu zaman presidennya adalah SBY. Kemudian Abraham Samad, yaitu mantan ketua KPK yang menjabat dari 2011 sampai 2015. Setelah itu Heru Suryanto, seorang jurnalis senior. Mungkin kritik-kritikannya sering diperhatikan Bapak Presiden kita. Dan yang terakhir adalah Said Didu yang sering sekali mengutarakan tentang kedaulatan rakyat. Said Didu ini adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN. Oke, kita memasuki plot twist yang pertama. Setelah ada pemanggilan itu dari beberapa tokoh ini yang terlihat sekali berapi-api dan menyanjung-menyanjung Pak Prabowo, bahkan seperti kata ya GR lah, merasa dipentingkan. Wah, akhirnya dengan sendirinya sukarela menjadi jubir presiden. Namun ketika keinginannya tidak dituruti oleh presiden, ya kecewa lagi, yaping lagi kemana-mana, ya kan? Nanti akan kita bahas. Dan yang selanjutnya Abraham Samad. Sentilan Abraham Samad sangat bagus karena undang-undang KPK ingin sekali memakai undang-undang yang lama. Jangan sampai pakai undang-undang yang baru karena undang-undang KPK yang baru ini sangat lemah dan terkesan tidak objektif. Kemudian Heru Suryanto, seorang jurnalis senior, cuman kelihatannya adem-adem. Dan kali ini kita akan membahas siapa sih yang ternyata ingin memisahkan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo. Nah, mari kita bahas. Ini terlihat dari ia adalah Said Didu.
Dia baru-baru ini diundang ke beberapa podcast seperti kemarin di Forum Keadilan. Dia terlihat sekali kecewa, merasa dibohongi oleh Prabowo tentang kedaulatan rakyat dan memusuhi oligarki. Ternyata yang dimaksud oligarki saya itu adalah orang-orang yang terpapar dengan geng Solo. Kelihatan sekali kembali ke setelan pabrik setelah Prabowo memberikan anugerah Mahaputra kepada Sigit Listio karena telah berjasa dengan MBG-nya. Ini kelihatan sekali teman-teman di kecerdasan seorang Presiden Prabowo ini. Namun untuk tokoh-tokoh yang lain kelihatannya fine-fine saja, tidak seheboh sama Said Didu. Kemudian setelah mengalami kekecewaan, mungkin para pembenci Jokowi ini menganggap keluarga Jokowi terlalu kuat. Saking takutnya, mungkin juga ini mengirimkan seorang penggugat melayangkan yang bernama Radeno dan Dian Amalia melancarkan serangan ke MK dengan menggugat yang telah terregistrasi nomor 8 PUUU nomor 24 garis miring tahun 2026 yang menggugat pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, ini kacamata saya, menurut kacamata saya, ada dugaan bahwa ini golongan para pengkritik karena saking kesalnya ingin sekali membersihkan kabinet lingkaran Jokowi. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Mungkinkah ini akan terlaksana? Masyarakat tinggal menunggu, wait and see apa yang akan terjadi. Apakah gugatan dari Raden Nuh dan Dian Amalia ini akan ditanggapi? Publik masih menunggu. Dan ini sinyal riak-riak kecil. Oke, teman-teman semuanya, cukup singkat saja konten dari saya. Terima kasih, matur nuwun.